Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Dan berikut ini Ibu akan tampilkan satu lagu pujian, lalu kita ikuti bersama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau beri kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, ibu guru, juga anak-anak, supaya kami boleh belajar dengan baik. Beri kami kekuatan, kesehatan, juga kemampuan, supaya pelajaran ini dapat kami ikuti dengan baik dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus, kami mau serahkan pelajaran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan peliharakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pada pertemuan saat ini, kita masih akan belajar tentang materi pokok iman dan pengharapan. Namun secara khusus kita akan membahas cara memelihara iman. Tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Mensyukuri hidupnya dianugerahi iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan cara memelihara iman berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 7-8 dan Efesus 6 ayat 13-18. Yang ketiga, mengidentifikasi cara memelihara iman dari tokoh Alkitab dalam Daniel pasal 3 ayat 1-30. Yang keempat, menuliskan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Dan yang kelima, menunjukkan sikap hidup sebagai orang yang beriman.
Sekarang kita akan belajar dari Alkitab. Mari kita baca kitab 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Silakan dibaca Alkitabnya masing-masing. Dari perikop Alkitab yang telah dibaca tadi, diungkapkan betapa beratnya usaha Rasul Paulus dalam mempertahankan dan memelihara imannya. Meski demikian, Rasul Paulus tidak berputus asa. Lalu, bagaimanakah cara Rasul Paulus dalam mempertahankan dan memelihara imannya? Yang pertama, dengan berdoa. Yang kedua, bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang ketiga, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Yang keempat, memiliki penguasaan diri. Dan yang kelima, sabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan. Selanjutnya, mari kita baca kitab yang pertama, Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Dan kitab yang kedua, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, tuliskanlah segala sesuatu yang harus dilakukan agar dapat mempertahankan iman menurut kitab Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara Daniel mempertahankan imannya? Nah, untuk tugas ini, silakan kalian kerjakan, lalu hasilnya kirimkan kepada ibu melalui pesan WhatsApp. Akhir dari materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, bijaksana dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, menghormati aturan dalam masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasan yang dimiliki. Yang keempat, menjaga dan membina hubungan baik dengan Tuhan melalui doa dan baca Alkitab. Yang kelima, tetap setia dalam keadaan apapun. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa hidup sebagai kedaulatan Tuhan. Jadi, dari keenam sikap inilah yang harus dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai orang yang beriman akan ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Namun, dalam menghadapi tantangan tersebut, kita harus berusaha mempertahankan dan memelihara iman kita tetap kuat serta teguh dengan cara tekun berdoa dan baca firman Tuhan. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hidup berpengharapan. Untuk mengakhiri pertemuan kita di saat ini, mari kita tutup kegiatan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam pembelajaran kami di hari ini. Kami mohon Tuhan berkati pelajaran yang telah kami terima, supaya pelajaran ini dapat kami pahami, kami mengerti dengan baik, dan berlakukan dalam kehidupan kami. Terutama, kami mampu bersikap sebagai orang yang beriman, mampu mempertahankan dan memelihara iman kami untuk tetap teguh dan kuat di dalam Dikau. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.